Oke, baik Cucu, terima kasih. Saat ini saya melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana sidang lanjutan pembunuhan Brigadir J tengah berlangsung. Sidang kali ini beragendakan tentang pemeriksaan para saksi, yang mana jaksa penuntut umum menghadirkan 10 orang saksi dalam persidangan. Di antaranya adalah mantan Kepala Biro Pengamanan Internal Karopaminal Hendra Kurniawan, Kaden A Biro Paminal Agus Nurpatria, Korspri Kadif Propam Polri Cuk Putranto, Wakaden B Biro Paminal Propam Polri Arif Rahman Arifin, dan PS Kasubag Riksa Bagak Etika Biro Watrof Bayikuni Wibowo. Ferdi Sambo bersama istrinya Putri Chandrawati didakwa melakukan pembunuhan berencana atas Brigadir J bersama-sama dengan Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Eliezer. Adapun pemirsa, dugaan perselingkuhan yang menjadi motif atau latar belakang di balik pembunuhan ini. Seperti diketahui, pada sidang sebelumnya Baradae sempat menyampaikan kesaksiannya tentang seorang perempuan yang menangis keluar dari rumah Sambo. Namun pernyataan tersebut dibantah keras oleh Ferdi Sambo. Nah, jelasnya istri saya kan diperkosa sama Joshua. Tidak ada motif lain, apalagi itu perselingkuhan. Berarti itu nggak ada sosok perempuan itu ya Pak ya? Nanti tanyakan ke dia, kita juga tanyakan nanti di persidangan. Siapa yang nyuruh dia ngarang-ngarang seperti itu? Kalau dia yang menembak Joshua, jangan libat-libatkan istri saya. Jangan libat-libatkan Ricky, Kuat. Saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang saya lakukan. Demikian juga kita awasi persidangan ini sehingga bisa berjalan adil dan objektif. Tidak ada isu di luar yang berkembang kemudian mempengaruhi. Pemirsa, kuasa hukum Chandrawati pun menyampaikan tanggapannya terkait dugaan pelecehan yang dialami oleh PC. Bu Putri sebenarnya tidak bisa bicara banyak ketika ditemui oleh para saksi ini. Setidaknya ada 2 orang saksi ya. Bu Putri hanya bicara sangat sedikit dan kemudian karena perasaan tertekan yang luar biasa tidak bisa menyampaikan apa-apa lagi dan dilanjutkan oleh Pak Ferdi Sambo. Jadi kita betul-betul harus secara hati-hati memilah apakah yang menyampaikan Bu Putri atau yang menyampaikan adalah Pak Ferdi Sambo, atau informasi tersebut didapatkan dari kronologis. Nah, ini detail-detail penting yang memang harus diperhatikan dan kita akan gagal menemukan kebenaran di sini kalau fakta-fakta itu dicampur adukan. Dari yang kami pahami tadi, sebenarnya Bu Putri tidak bisa dan tidak mampu bicara banyak ketika diperiksa oleh beberapa orang tadi. Apakah itu termasuk fase skenario? Dari identifikasi yang kami lakukan sampai dengan saat ini, tadi sudah saya sampaikan, setidaknya ada 2 poin penting yang diakui adalah masuk dalam fase skenario itu, yaitu tembak-menembak, dan yang kedua, pelecehan seksual yang terjadi di Duren 3. Kenapa? Karena sebenarnya yang terjadi dari bukti yang kami dapatkan, dari berkas yang kami dapatkan, sebenarnya yang terjadi bukan pelecehan seksual di Duren 3, tetapi kekerasan seksual di Magelang. Itu 2 hal yang berbeda. Pelecehan seksual di Duren 3 dengan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang. Dan poin kedua ini, dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang terhadap Bu Putri Chandrawati itu sedang terus dalam proses pembuktian dari persidangan demi persidangan. Dalam dakwaannya, Barada Richard Eliezer menembak Brigadir J atas perintah mantan Kepala Divisi Propam yang saat itu dijabat oleh Ferdi Sambo. Atas perbuatannya, Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Rizky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Eliezer didakwa melanggar pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, jungto pasal 56 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu, Sambo juga didakwa
melakukan perintangan penyidikan atau destruction of justice dan dijerat dengan pasal 49 junto pasal 33 subsider, pasal 48 ayat 1 junto pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 dan atau pasal 233 KUHP subsider pasal 221 ayat 1 kedua junto pasal 55 KUHP. Baik, sekian informasi dari saya, Maria Goretti melaporkan langsung dari Jakarta Selatan.